Ibu saya hanya mengirim link video, itu mungkin nilainya banyak tapi belum bisa sempurna. Nah, Ibu katakan sempurna itu berarti 100 ya. 100 itu kalau misalkan ingin mendapatkan, ini beberapa teman dari peserta tuton memang nilainya sudah ada yang banyak yang 100 ya. Karena memang sesuai dengan pedoman penilaian dari Ibu. Jadi yang pertama silahkan membuat sebuah laporan praktikum, laporan. Jadi tidak hanya mengirimkan file pembuatan programnya saja, tapi juga memberikan laporannya. Jadi itu kan ada soal nomor 1, soal nomor 2, itu kan otomatis harus dijawab sesuai dengan permintaan soalnya. Nah, selain itu kalian juga harus membuat dalam di Java-nya ya. Nah, ini ada beberapa yang masih mendeskripsikan bahasa pemrogramannya dengan jawabannya itu masih menggunakan Python. Memang bisa ya, namanya struktur data itu tidak harus dari Java. Bahasa pemrograman C atau mungkin Pascal. Nah, tapi ini kan di panduan yang mungkin buku modul yang sudah dikirimkan itu kan adalah Java. Nah, sebaiknya diselesaikan menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, untuk platformnya silahkan mau menggunakan IDE NetBeans atau menggunakan platform yang lain. Itu saya persilahkan. Yang pasti yang dibaca sama Ibu adalah bahasa pemrograman apa yang digunakan. Nah, untuk penilaian Bu, apakah pemrograman itu akan dilihat outputnya. Nah, ini ada beberapa teman, biasanya yang nilainya belum sampai 100, Bu, kalau ini boleh tidak? Silahkan diperbaiki selama waktu waktu pengumpulan tugasnya itu masih ada. Saya Ibu persilahkan. Jadi misalkan yang masih 80, 85 mau diperbaiki, kan Ibu memberikan feedback ya, apa kekurangannya. Apakah kekurangan link videonya, apakah ada link video tapi tidak ada laporannya, ada laporannya tapi mungkin kurang sesuai, kemudian ada laporan dan link video tapi tidak sampai memberikan hasil outputnya. Nah, itu kekurangan outputnya. Itu silahkan saja diperbaiki. Nanti dikumpulkan kembali sebelum waktu yang ditentukan. Kalau terakhir hari Selasa atau biasanya ada perpanjangan. Kalau misalkan biasanya itu kalau tutor mengalami kesulitan ataupun mahasiswa mengalami kesulitan dalam pengaksesan jaringan, itu biasanya dari pihak UT-nya langsung memperpanjang waktu. Nah, itu dipergunakan sebaik-baiknya. Tapi saran Ibu, silahkan kumpulkan tugas itu jangan terlalu mepet ya. Ini karena kalau misalkan mau mengumpulkan tugas, mengirimnya lewat email, nah mungkin tutor bisa membaca, tapi tidak bisa menilai, gitu ya. Ini berlaku untuk mata kuliah praktikum ataupun mata kuliah teori. Jadi silahkan gunakan waktu sebaik-baik mungkin. Memang karena tutorial kalau tutorial online otomatis ya kalian mau nggak mau harus meluangkan banyak waktu untuk belajar sendiri lebih banyak gitu. Nah, sekarang untuk zaman sekarang akses pembelajaran kan tidak hanya bertatap muka secara langsung ya. Kalian bisa membaca di berbagai macam platform media, YouTube untuk berpraktek gitu. Nah, untuk tugas ini Ibu cek masih ada 10 peserta ya, peserta tuton. Nanti insya Allah besok pagi-pagi sudah Ibu selesaikan penilaiannya. Apabila ingin merevisi atau melakukan penilaian ulang karena nilainya merasa ini terlalu kecil, karena Ibu menilai kalau misalkan kalian sudah membuat laporan saja terus bikin program walaupun kurang sesuai, itu Ibu memberikan nilai minimal 75 ya. Karena itu
Ibu sudah melihat hasil usaha keras kalian gitu untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Nah, akan Ibu nilai di bawah 75 apabila istilahnya laporan tidak ada atau misalkan laporan ada gitu ya. Laporan ada tapi terlalu singkat sekali. Terus habis itu link video pembuatannya itu tidak ada juga. Nah, itu pasti Ibu kasih nilai di bawah 70, sekitar 60, 65. Ibu lihat dulu laporannya seperti apa. Kemudian Ibu cek lagi laporannya, ini hasil. Silahkan kalau saya bikin laporan dibantu sama AI bagaimana? Ya, saya persilahkan. Saya persilahkan, tapi tolong perbaiki kalimat, susunan, kemudian kalau kita copy paste asal-asalan dari AI, misalkan dari ChatGPT aja, ke laporan kalian itu terlihat kalau itu bukan buatan manusia. Nah, silahkan perbaiki secara humanisnya. Kan sekarang ada ya bahasa humanis AI. Nah, itu silahkan diperbaiki. Nah, jadi Ibu tidak menuntut harus buatan kalian sendiri pure. Kalau misalnya buatan kalian murni sendiri itu lebih bagus gitu. Cuman tata penulisan yang rapi itu akan membuat kalian nanti ke depannya pasti bermanfaat. Karena ini kalau namanya laporan praktikum itu kan hampir sama dengan laporan di akademik ya. Terus kenapa Ibu membutuhkan link video pembuatan program? Karena itu adalah nilai originalitas kalian dalam melakukan tutor praktikum ini. Nah, tutor praktikum ini selama ini kan tidak bisa melihat ya kalian apakah dibantu ataukah dikerjakan sama orang lain ataukah bekerja sendiri. Nah, kalau misalkan Bu saya dibantu sama orang ya silahkan, tapi ketika tugas diharapkan sih itu ini sendiri ya. Jadi originalitasnya itu mohon maaf ya Ibu terlempar lagi nih kan. Ya. Kalau misalkan karena ini setiap kita melakukan tutorial webinar, Ibu itu pasti akan melaporkan ya. Jadi, Bu, apakah ini wajib atau tidak? Kalau bisa jangan digabung ya. Setiap tugas itu tutor itu menilainya terpisah, gitu ya. Jadi tutor tugas pertama, tugas kedua, dan tugas ketiga kalau bisa jangan digabung walaupun mungkin masih dalam study case yang sama gitu. Karena kecuali gini, kalau mau pakai link yang sama silahkan, tapi nanti kan biasanya ada soal disesuaikan dengan nanti laporannya yang disesuaikan dengan soal yang diminta dari setiap tugasnya. Mungkin itu saja kalau misalkan mau dipakai digabung silahkan. Nggak apa-apa. Asalkan dalam study case yang sama ya. Tapi kalau dengan study case yang berbeda kalau digabung kalau di dalam satu kan ini ada yang kemarin tuh ada yang mengirim dalam disimpan di Google Drive ya. Nah itu silahkan nggak apa-apa kalau dalam Google Drive yang sama. Tapi kalau bisa nanti laporannya tetap harus berbeda gitu ya. Jadi kan Ibu bacanya dari hasil laporan dulu. Laporan itu biasanya Ibu baca apakah sesuai dengan permintaan soal dari tugas yang ada di e-learning. Nah, nanti setelah itu baru Ibu cek di pembuatan programnya. Nah, kalau sudah di pembuatan programnya, silahkan tambahkan acuan pedomannya. Kenapa? Karena kalian itu kan belajar secara mandiri, ya. Otomatis selain dari modul-modul yang ada yang dari UT, itu mungkin kalian pasti belajar dari eksternal juga ya, yang di luar dari sumber yang UT berikan. Nah, itu bisa ditambahkan untuk sumber acuan. Nah, itu nanti biasanya Ibu masukkan dalam penilaian juga. Gitu. Kemudian kalau untuk dikarenakan setiap kita tutorial webinar ini sebentar.
linknya tetap terpisah, tugas 2 dan tugas 3, namun saya melampirkan linknya di tugas ketiga. Ini untuk menjawab tugas kedua maksudnya? Atau bagaimana, Agung? Maksudnya ini kan maksud saya linknya tetap terpisah tugas 2 dan tugas 3, namun saya melampirkan linknya di tugas ketiga. Oh, karena yang tugas 2 sudah ini ya, sudah ditutup ya? Oh, iya. Gini, nah ini mungkin yang harus diketahui peserta tuton ya. Jadi tutor itu tidak bisa menilai. Jadi bukan tutor tidak mau menilai, tapi memang tutor itu semua akses pembelajarannya antara tutor dengan peserta tuton itu hanya di e-learning. Jadi segala aktivitas itu harus terekam dan terlapor di e-learning. Ketika itu sudah ditutup, otomatis tutor tidak punya akses untuk menilai, begitu Agung. Jadi kalau misalkan mau dikirim ke tugas 3, mungkin tutor bisa melihat, tapi tutor tidak bisa menilai karena file yang jadi di tab submit untuk mahasiswanya itu kosong. Jadi tutor tidak bisa menilai. Sistemnya tidak disediakan, gitu Agung. Jadi kalau sudah tertinggal ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa tugas 3-nya. Ibu mungkin tidak terlalu banyak video penyapaannya ya. Penyapaan Ibu ini kan di depan karena biar kalian fokus langsung di skrip gitu ya. Silahkan semangat belajar mandiri. Seperti biasa, silahkan kalau ingin belajar Java itu di YouTube itu banyak sekali dan kayaknya sangat jelas tutorialnya gitu. Siapa tahu yang di materi-materi yang dikirimkan di UT itu kurang kalian pahami, nah itu bisa ditambahkan di YouTube. Untuk sumber acuannya, misalkan di tugas, Ibu kan suka menanyakan sumber referensinya belum disertakan. Nah, silahkan kalau mau misalkan sumber referensi menggunakan video YouTube punyanya siapa. Nah, itu akunnya tetap dimasukkan karena untuk oh ya, biasanya Ibu suka ngecek, oh ya ini akunnya sesuai dan relevan dengan tugas yang diberikan. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Tidak ada. Ibu ucapkan terima kasih banyak yang menyempatkan web. Semangat selalu. Mungkin ini sambil bekerja ya. Setelah pulang bekerja ya. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Luka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Luka. Izin lebih ya.